Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Pagi ini kita lanjutkan di pertemuan ke-9 mata kuliah Sosiologi Pedesaan ya untuk kelas A ya. Nah, nanti saya minta ada jeda yang nanti ya berapa ya 10 menit atau 15 menit gitu untuk memberi kesempatan minum atau apa atau makan atau sekedar sarapan atau mengisi perut setelah kuliah sosiologi pedesaan. Nah, setelah itu kita akan bahas di mata kuliah metode kuantitatif kelas ini juga ya, kelas A gitu. Oke, jelas ya? Cek suara jelas ya? Jelas Bapak. Jelas Bapak. Baik, saya akan mulai. Jadi kuliah hari ini adalah kuliah ke-9. Nah, mata kuliah sosiologi pedesaan ini eh, adalah mata kuliah yang meneruskan dari yang sudah kita sepakati di awal semester tentang perencanaan pembangunan pedesaan pada saat setelah sebelum UTS ya. Setelah UTS sesuai dengan janji Pak Ari dan kita sepakati bersama bahwasanya kita meneruskan eh, mata kuliah sosiologi pedesaan ini dengan eh, pemberian keterampilan atau skill pada Anda untuk merencanakan pembangunan pedesaan sebelum UTS. Nah, setelah UTS kita masuk pada implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan yang minggu lalu pada saat kita masuk dan mengevaluasi pada pertemuan ke-8 itu Pak Ari katakan bahwa tugas nanti kalian sudah tidak perlu lagi turun ke desa lagi atau ke lapang ya. Cukup menganalisis dalam bentuk narasi-narasi yang sebentar lagi akan saya tunjukkan seperti apa narasi itu. Saya akan tunjukkan, saya akan contohkan ya, sebentar lagi saya akan carikan filenya, saya akan coba presentasikan, saya akan coba contohkan begitu ya. Jadi narasi-narasinya seperti apa? Nah, narasi ini yang kalian akan kerjakan di eh, tugas ujian akhir semester di mata kuliah sosiologi pedesaan. Nah, sebelum saya me, menjelaskan kita masuk ke materi, ada baiknya saya akan menjelaskan sekilas saja, memberikan gambaran pada Anda yang nanti fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa analisisnya seperti ini begitu ya. Sebentar ya, saya akan buka soft file Pak Ari. Bentar ya. Sebentar, sebentar. Oke, sebentar ya, saya contohkan. Jadi beberapa waktu lalu itu kita satu prodi
sedang mengadakan pengabdian masyarakat ya. Sebentar, sebentar. Mana ya? Nah, ini. Sudah keluar semua? Halo, cek. Sudah, Bapak. Nah, ini kemarin kita melaksanakan pengabdian masyarakat dengan metode yang sama itu di Desa Alang-Alang dekat kampus kita ya. Ini salah satunya. Terus sebentar, ini saya contohkan lagi. Oh, sebentar, saya buka dulu. Ah, ini. Nah, perhatikan di sini. eh Coba perhatikan ya. Jadi bentuk yang real ya, memang belum saya edit, belum ini ya, memang real. Jadi seperti gitu. Nah, ini adalah tulisan dari warganya. Ini salah satu contoh bentuk social mapping yang mereka lakukan sendiri. Jadi kata kuncinya adalah, nah ini yang paling penting ya, kata kuncinya adalah kalian mencoba untuk memberi kesempatan pada warga desa untuk berpartisipasi aktif. Nah, ini kata kuncinya adalah warga desa berpartisipasi aktif dalam menggambarkan social mapping yang ada di sana. Jadi ini adalah tulisan dari warga itu sendiri dan itu adalah real yang ada di sana. Sehingga sangat sangat ya sangat acak-acakan begitu. Bagi saya nggak ada masalah. Artinya mereka secara real dan pada saat itu mereka menggambarkan apa yang mereka ingat. Nah, intinya sebenarnya adalah memberi kesempatan pada warga untuk berpartisipasi aktif. Ingat, 4 metode yang sudah kita lakukan dan kalian sudah praktek juga di tempat kalian masing-masing, itu namanya PRA. Dalam konsepnya PRA, Participation Rural Appraisal. Ya. Nah, kalau Anda tahu bahwa PRA ini adalah model untuk melihat sejauh mana partisipasi warga secara aktif dalam memberikan kontribusi tentang berbagai macam pembangunan, perencanaan pembangunan di pedesaan. Jadi, metode yang kita pakai adalah partisipasi aktif. Nah, jangan kalian yang aktif. Nah, ini yang koreksi ya. Jangan kalian yang aktif. Nanti kalau kalian yang aktif, maka intinya ya dari kalian, bukan dari warga. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini salah satu contoh. Oke, saya contohkan yang lain. Coba ya. Bentar, ini ada lagi. Nah, saya contoh-contohkan saja. Nah, ini. Ini sudah muncul ya. Ya, jadi mereka menuliskan sendiri permasalahan, menguraikan sendiri skala prioritas. Akhirnya mereka menemukan irisan-irisan pada metode diagram Venn yang mereka pakai atau mereka pilih. Nah, ya sudah acak-acakan. Jadi
bukan Pak Klebun, Pak Kepala Dusun yang ada di sana itu menuliskan seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Sekali lagi, intinya adalah partisipasi aktif dari warga itu sangat penting. Nah, jangan kalian menuliskan sendiri, mengira-kira sendiri, kemudian kalian memvideokan. Tidak. Yang paling penting substansinya adalah warga desa memahami dan berpartisipasi aktif. Nah, ya, ini untuk diagram Venn. Sebentar, saya akan tutup, saya akan contohkan lagi yang lain. Ini sudah, sebentar. Saya, sebentar, kok ke klik tadi. Nah, ini. Ah, ini adalah metode food basket. Nah, mereka sendiri. Nah, coba perhatikan di sini. Saya balik ya, saya putar. Nah, kelihatan jelas di layar kalian semuanya? Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Jelas, Bapak. Ah, mereka sendiri yang mengatur, memberikan nomor, memberikan prioritas, memberikan ini ya, mereka sendiri. Jadi intinya, lagi-lagi saya ulangi bahwa partisipasi warga itu sangat penting dan kunci dari perencanaan pembangunan pedesaan. Karena konsep yang diusung adalah kalian participation rural appraisal PRA. Nah, apakah ada metode yang lain? Ada, namanya PAR. Nah, Participation Action Research. Nah, apa itu bedanya, Pak? Nanti kalian akan dapat itu materi entah semester ini atau semester depan. Mungkin semester ini. Apa bedanya PAR dan PRA? Kalau PRA itu hanya memfasilitasi. Tapi kalau PAR, setelah kalian memfasilitasi ya, PAR ya, PAR, setelah kalian memfasilitasi, kemudian langsung bekerja kalian. Nah, berdasarkan apa yang dilakukan diminta oleh warga desa. Ya sama, metodenya sama, 4 metode yang dipakai itu. Tetapi bedanya yang PAR kalian masih menganalisis, tapi kalau PRA kalian masih menganalisis ya, Participation Rural Appraisal PRA, kalian hanya menganalisis, tapi kalau PAR Participation Action Research itu setelah kalian memfasilitasi, maka kalian action, namanya action. Nah, action mengerjakan sesuatu untuk merubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang Anda identifikasi dengan itu semua. Nah, itu ya. Nah, sebentar. Ada lagi contoh. Ini saya berikan contoh-contoh. Saya cari lagi ya, sabar ya, sebentar. Saya lihat narasinya seperti apa. Nah, ini nanti berkaitan dengan tugas kalian. Sebentar. Bentar ya. Oke ya, sebentar saya. Nah, ini saya buka. Nah, ini kelihatan semua? Sudah? Kurang jelas, Pak. Zoom. Kurang Zoom zoom. ya. Ini sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Nah, nanti kalian akan menggunakan lembaran ini untuk melengkapi tugas akhir semester kalian. Ya, tugas akhir semester kalian itu analisis dan implementasinya seperti ini.
Nah, nanti saya akan berikan, nanti aja kalau sudah mendekati itu saya akan berikan formnya yang seragam. Nah, nanti akan saya beritahukan. Nah, itu. Nah, ini ya identitas dari narasumber atau yang kita fasilitasi atau FCD warga. Nah, ini dulu Pak Ri lama ini tahun 2012. Nah, ini. Nah, perhatikan, perhatikan. Saat saat Pak Ari melakukan social mapping dengan ini, dengan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat itu di daerah Trenggalek itu, di daerah Dompiong. Dompiong itu daerah Dusun Pakel sana, yaitu perbatasan Tulungagung Trenggalek itu di Gunung Wilis ya, Gunung Wilis. Nah, konon di sana itu dulu yang saya ingat karena tinggi ya gunung itu suhunya sekitar 10 derajat ya. 10 derajat dingin banget. Jadi seperti gitu. Nah, cukup menarik. Nah, ini bentuk analisisnya seperti gini. Nah, makanya kemarin itu saya suruh kalian untuk merekam semuanya. Tidak hanya kalian mengimplementasikan sendiri. Ketika kalian nanti diberikan tugas untuk menarasikan seperti ini, kalian akan sulit lagi. Nah, makanya kemarin direkam ya, direkam dalam bentuk MP3 atau bentuk video saat kalian wawancara. Nah, ketika kalian eh, melakukan sendiri, tidak banyak konfirmasi dan tidak banyak bertanya dengan warga, kalian akan kesulitan sendiri. Nah, itu. Nah, ketika kalian ada video yang kemudian kalian bisa tayangkan dan kalian yang tayangkan di YouTube itu kemudian kalian narasikan. Nah, ini contohnya. Iya kan? Coba perhatikan di sini. Nah, menurut sumber cerita sejarah, nah, ini desanya. Nah, ini coba lihat. Nah, itu. Ya kan? Betul sekali. Nah, ini. Nah, ini dari mana? Nah, ini dari analisis yang terjadi dan Pak Ari menjelaskan dari yang sudah direkam. Nah, waktu itu Pak Ari lab lab kita itu bekerjasama dengan lab sosiofisip UI. Nah, itu ya. Coba perhatikan. Nah, detail kan? Nah, desa itu. Nah, ini Gunung Wilis, ya kan? Nah, ini perbatasan di daerah Tulungagung, Trenggalek, Madiun, dan Ponorogo. Nah, itu. Nah, coba lihat lihat saja, lihat saja. Nanti saya akan berikan contohnya, jangan khawatir. Ya, jadi seperti gitu. Oke, ya detail ya. Jadi wawancaranya detail, ditulis gitu. Nah, ini nanti tugas kalian ujian akhir semester seperti ini, menarasikan semuanya. Nah, ini sebentar. Saya highlight aja, highlight cepat ya. Bakalan ini. Oke, saya tutup. Kita masuk ke kelas. Oke, sebelum saya masuk ke materi perkuliahan hari ini yang Pak Ari akan bahas tentang SWOT analisis, ada yang ditanyakan dari yang sudah saya tayangkan dari ini ya, dari tentang tugas ya, tentang tugas untuk UAS UAS nanti. Sebentar saya foto dulu sebentar untuk bukti. Oke. Nah, ada yang ditanyakan dari yang sudah saya contohkan tadi. Nah, jangan khawatir, nanti saya akan berikan contoh narasinya ya. Narasi contoh yang ada di kemarin di mana di Alang-Alang, Desa Alang-Alang. Nah, Desa Alang-Alang di Bangkalan. Saya akan berikan contoh. Nah, kalian bisa mulai mengerjakan, menuliskan. Nanti pada saat UAS Anda tinggal mengumpulkan saja. Enak. Nah, jadi seperti gitu. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Contohnya seperti itu. Nanti kalian ujian akhir semester menarasikan
pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan pada narasumber. Kalau kemarin kan kalian membuat analisis dalam bentuk video yang kalian upload ke YouTube, sudah selesai semua, ya kan? Sudah saya berikan nilai semuanya. Nah, sekarang untuk tugas UAS itu membuat analisis seperti itu. Nah, analisis narasi seperti itu. Nah, jadi nanti akan kita bukukan ya. Analisis itu kita akan satukan dalam bentuk modul ya, modul. Nah, nanti analisisnya seperti apa ya per anu per model. Jadi ada social mapping, ada 4 itu ya. Social mapping, ada diagram food basket dan matrix scoring itu tadi. Jadi seperti gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak ada? Dari yang sudah saya tanyakan, enggak ada yang ditanyakan? Nanti saya akan, jangan khawatir, nanti saya akan berikan contoh ya. Saya akan berikan contoh seperti itu. Baik, kalau nggak ada ya sudah. Saya akan contohkan, saya akan mulai masuk perkuliahan di pertemuan ke-9. Semua sudah kelihatan segini? Iya Pak, kelihatan. Ya, Sudah Bapak. baik. Kita akan mulai di perkuliahan Sosiologi Pedesaan materi ke-9. Fokus materi ini tentang SWOT analisis dalam evaluasi perencanaan pembangunan perdesaan. Nah, ulang kecil ya. Apa sih analisis SWOT? SWOT itu merupakan singkatan dari 4 huruf ya. Yang pertama strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity kesempatan, threat itu ancaman ya. Nah, sebentar saya kecilkan. Kalau kita lihat apa itu analisis SWOT, itu adalah merupakan bentuk dari kerja keras sebuah analisis. Nah, implementasi dari sebuah analisis. Nah, ketika kita membicarakan SWOT, kita akan berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama 4 macam: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi seperti gitu. Nah, ini dipakai untuk apa? Nanti dipakai untuk menganalisis semuanya. Setelah kalian narasikan, maka kalian harus membuat matriks SWOT ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, SWOT ini akan kita ulang-ulang, akan kita bahas. Mungkin tidak sekali ini pertemuan, tapi bisa minggu depan saya akan bahas lagi sampai 4 kali pertemuan ya. SWOT itu ada 4. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, ketika kita berbicara SWOT, ya, SWOT analisis, maka yang kita bicarakan adalah tentang strength, kekuatan, ya. Yang pertama S, yang pertama adalah strength, kekuatan. Nah, saya ingin mempertanyakan pada kalian supaya kita berinteraktif, ya. Coba nanti yang apa saya tunjuk itu langsung open mic dan open video ya. Nah, saya ingin strength. Strength itu adalah kekuatan. Nah, saya ingin Pak Ari ingin mendapatkan analisis yang awal dari kalian tentang kekuatan yang sudah kalian dapatkan ketika Anda turun ke lapang, ke desa, nah, ke tempat Anda. Kira-kira potensi yang sangat kuat di sana apa? Nah, itu strength namanya. Ya, ada yang menjadi volunteer? Mungkin Komting? Hamzah? Ya Pak. Nah, apa di tempatmu? Kita berkomunikasi. Potensi yang cukup bagus di sana. Dari sumber daya alam atau dari masyarakatnya? Sumber daya alam saja dulu, sumber daya alam. Oh, kalau sumber daya alam di sini sih
Itu mm, Pak, nggak ada soalnya di sini tengah perkotaan gitu Pak. Jadi mm. masyarakatnya itu rata-rata eh, pegawai negeri juga swasta gitu pekerjaannya Pak. Terus yang lain, potensi yang lain, masa nggak ada kekuatan Kalau lain lain? potensi dari masyarakatnya sendiri di sini dari solidaritasnya sih Pak, dari gotong royong dan kerjasamanya gitu Pak. Oh, Jadi kekuatannya di situ Pak, untuk membangun sebuah desa di sini. oh ya, oke, baik, bagus. Nah, sekarang Hamzah boleh menunjuk temannya, satu, cewek ya. Eh, ini aja yang ada di sini, Husaimah Pak nih. Ya, Usaimah silakan. Nanti Usaimah boleh tunjuk cowok. Nah, strength. Kita bicara tentang strength dulu. Nah, strength ya. Nanti detail di PowerPoint itu nanti kan bisa lihat di video YouTube dan lain-lain. Tapi ini saya menjelaskan yang tidak ada di PowerPoint untuk memperkuat Anda. Nah, saya jelaskan di sini lebih pada kunci-kunci pokoknya. Nah, nanti untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di PowerPoint. Nah, kalau Pak Ari hanya membacakan PowerPoint-nya kan sama saja Anda membaca sendiri bisa, nggak perlu Pak Ari ya sudah cukup. Tapi kuliah online ini ya di arena ini kita Pak Ari ingin tunjukkan kunci pokok untuk memahami strength. Nah, nanti kita ini kan. Oke, Husaimah, apa di tempatmu? Halo, ada enggak? Mana enggak ada? Ada tadi Pak. Loh, mana enggak ada? Hilang. Husaimah, mana? Husaimah. Wes, yang ada saja. Siapa? Kok hilang? Ya ini saja nih Ratih Pak, Ratih Dwi Ya, Habibah. ya, Rati. Ya, silakan. Ya, Rati. Di tempatmu kekuatan potensinya apa dari sumber daya alam, ekonomi, atau mungkin dari sosial budaya? Apa? Kekuatan dari ekonomi di sini itu mayoritas penduduknya itu petani, Pak. Maksudnya Mm-mm, hasil pertaniannya itu sangat berkualitas, terus hasil padinya itu berasnya itu mm-mm. punel banget, Pak. Ah, itu dari pertanian. Kalau dari Iya. potensi yang lain? Terus masyarakat di sini mau merencanakan UMKM ini, Pak. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Hmm, pembuatan Menye- keripik kelor. Pembuatan keripik Oh, kelor, ya, ya, kue ya, kering ya. dari Mm, kelor, pokoknya mm-mm. serba kelor, Pak. Oh, ya, 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 bagus. Daerah mana ini? Daerah Dapur Klagen. Itu daerah mana nih? Daerah Gresik, Pak. Benjang Gresik. Gresik, Pak. Oh, Menjeng Gresik. Hmm. Oke, bagus. Kalau kekuatan sosial kemasyarakatan, sosial budayanya? Masyarakat di sini mayoritas masyarakatnya saling gotong royong. Mm-mm. Misalnya ada saat banjir ya Pak. Biasanya kan di Ya, sini kan mm-mm. Oh biasanya ya, kan banjir itu. sering Heeh, terkena banjir. sering itu. Masyarakatnya itu Mm. kayak gotong royong membantu yang eh, terdampak banjir. Orangnya kan yang kan nggak semuanya itu terkena gitu loh Pak rumahnya. Mm-mm. Jadinya Mm-mm. Mm-mm. ikut mengevakuasi terus memberikan bantuan seperti nasi bungkus Mm-mm. atau tempat pengungsian seperti itu Pak. Oh ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Bagus, bagus. Terima Boleh ya. kasih. Ya, kita saling sharing ya ini ya. Tapi tetap kita sekarang ini membahas tentang strength ya. Minggu depan tentang weakness dan minggu depannya opportunity, threat. Nah, kita membaca tentang strength, kekuatan. Nah, tunjuk teman laki-laki. Saya menunjuk Romi Pak. Mana Romi? Oh ya, ayo silakan, Rom. Mana ini? Halo, halo. Mana kok gak ada? Ada Pak itu Romi. Oh, si ya, ya, ya. Mana, mana? Hadromi, Hadromi. Kalau di tempatmu kekuatan potensi ekonomi dan
Ini apa? Oh, mic-nya rusak. Ya, 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 ya. Oke, bisa diinikan aja, bisa ditulis saja. Ya, komen ya. Silakan, silakan. Mic-nya rusak dia. Silakan. Boleh, silakan. Super ya. Oke, silakan, Rumi. Nah, sambil Rumi menuliskan. Nah, inti dari strength atau kekuatan itu kita melihatnya dari, nah ini, kembali lagi pada social mapping. Apa yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat atau interaksi terbanyak apa yang dilakukan oleh masyarakat itu adalah kekuatan ekonomi real setiap hari. Misalnya di social mapping, ya di social mapping itu lebih banyak masyarakat berinteraksi ketika dari pertanian kemudian menjual hasil pertaniannya itu ke pasar. Nah, itu adalah contoh dari kekuatan potensi ekonomi. Ketika banyak masyarakatnya ke pasar menjual hasil buminya, sumber daya alamnya, maka itu adalah real strength. Nah, ini sebentar. Adromi menuliskan. Dilihat dari solidaritas, desa saya membangun sebuah kampung tangguh, Pak. Oke, sayang ini ya, nggak bisa me memunculkan Adromi. Penanganan COVID, oke bagus, kampung tangguh. Bagus, ini tentang kampung tangguh ini menarik sekarang ini lagi banyak, lagi ketol-ketolnya kembali ini. Oh ya, ya, jadi ya mohon doanya, sambung doa ya. Pak Rektor kita sedang habis di swab ternyata masuk dan positif. Nah, mohon doanya untuk Pak Rektor kita supaya diberi kesehatan dan kesembuhan ya. Kemungkinan itu ya ini masih nulis sebentar saya bacakan nanti. Seminggu ini kita full WFA ya sampai tanggal 10. Nah, supaya di lockdown dulu sementara terutama ke rektorat ya. Kalau Anda ada keperluan ke rektorat ditunda dulu karena nanti kalau Anda ini kalian akan harus mematuhi protokol yang ada, kalian harus ikut di swab ya. Kalau ada keperluan ke rektorat ditunda dulu sampai tanggal 10 ya. Jadi seperti itu. Oke, saya bacakan. Tidak ada. Jadi dari potensi alam tidak ada. Nah, desa suburban. Nah, berarti menurut saya kalau desa suburban itu biasanya adalah desa yang banyak masyarakatnya bekerja sebagai buruh bangunan, pedagang, ya toh, atau mayoritasnya adalah perantau. Jadi penduduk aslinya tidak ada. Baik, terima kasih ya Trumi. Tunjuk temannya perempuan, Trumi. Silakan, tunjuk temannya perempuan. Siapa? Oke, ya Trumi, silakan. Ayo cepat. Tunjuk temannya perempuan. Sasa, mana Sasa? Sasa, Sasa. Gimana Sasa? Siapa sih Sasa ini? Singkatannya. Halo? Durotuna Siapa Sasa Sinta, ini? Pak. Durotuna Sinta. Oh, lah iya makanya. Oh, singkatan gitu. Nah, itu Duratun namanya bagus kok. Oh, ya, Sasa gitu. Siapa Sasa ini kayak gitu. Ya, silakan, silakan. Ayo dijawab. Strength, kekuatan tempatmu gimana? Potensi ya, baik potensi sumber daya alam, potensi ekonomi, dan potensi kekuatan struktur sosial ya, sosial budaya dan lain-lain. Oke, silakan. Mana? Sasa? Mana ini? Nah, ini ada.
Halo? 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 Mungkin mic-nya rusak juga, Pak. Oh, mic-nya rusak juga. Gimana? Ya sudah. Tunjuk yang lain, Drumi. Oke, yang lain, yang lain. Anissa, Anissa Walimatul. Nisa, Nisa. Ayo Nisa, Nisa. Masuk rusak pisan ini mic-nya. Mana? Anissa, Anissa. Ada nggak ini? Iya, Bapak. Ya ini bisa ini. Ya gimana, gimana? Kekuatan, potensi yang ada di tempatmu. Strength, kekuatan. Kalau di kalau daerah Mm-mm. saya kan di kota ya, Pak. Cuman saya tinggal Mm-mm. di Kelurahan Pangeranan itu rata-rata masyarakatnya itu nelayan, Bapak. Nah, nelayan, gimana nelayan? Ini bagus nih. Mm-mm. Eh, Potensinya kayak sekarang lagi mengadakan kayak Mm-mm. pelelangan ikan itu, Bapak. Pelelangan ikan. Itu setiap pagi hari, setiap harinya, atau malam hari, atau setiap sore atau siang pelelangannya. Pagi sampai siang, Bapak. Halo? Pagi sampai siang. Oke. Terus yang lain? Potensi yang lain? Eh, Yang lain? Terus tambak itu, Bapak. Tambak Oh, ada udang kayak tambak. eh, Itu bagus itu. Nah, gimana, gimana? Ini tambak udang ini gimana, gimana? Siapa yang punya tambak? Oh, ya ceritakan. Yang punya tambak udang siapa? Yang bekerja siapa? Kan gitu. Gimana? Halo? yang punya ada di sekitar daerah Cengkebuan itu, Bapak. Heeh. Nah, itu Dan kenapa, Bapak? yang yang punya tambak siapa? Dari luar Ada atau dari dalam? dari dalam masyarakatnya sendiri itu, Bapak, yang Ada salah mengelola. satu, Salah ada satu pengusaha. masyarakat. Iya, kayak pengusaha gitu, Bapak. Nah, dijual kemana udangnya? Ke pasar-pasar kan pasarnya di sini ada dua gitu, Bapak. Di, tapi juga Udang kok kadang dijual? Udang apa? dikirim dikirim juga kadang, Bapak, gitu kayak Udang dikelola apa? keluar Windu? mungkin. Udang windu? Halo? Udang windu Iya, atau? udang windu, Bapak. Katanya gitu. Nah, kalau udang windu itu jarang dijual di internal situ jarang karena harganya mahal. Mesti dijual keluar. Nah, kamu harus lacak itu. Nah, potensi gitu itu harus detail. Dilacak, dijual kemana? Nggak mungkin hanya di daerah situ kan? Nah, jadi seperti gitu. Nah, itu jadi harus detail. Kalau ada tambak, terus kemudian ada potensi perikanan. Kalau perikanan itu pelelangannya pagi sampai siang. Nah, tambak ini, kalau tambak kan panennya 3 bulan, 4 bulan sekali. Nah, pasti yang udang windu kan mahal, nggak mungkin dijual di sekitar situ. Nggak nutut biayanya. Nah, ekspornya kemana? Nah, itu lacak. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu berapa besar kontribusi petambak situ? Nah, tambaknya kira-kira berapa hektar di sana? Kurang tahu, Bapak, kalau bus Pak, lebar-lebarnya itu. Loh, ya harus. Jadi nanti Anissa untuk tugas UAS ini harus tahu potensi yang sudah kalian sebutkan itu tadi, tambah udang, terus ada potensi perikanan, berapa nelayan dapatnya setiap harinya, berapa kilo, berapa ton, kan gitu. Nah, harganya ikan untuk musim ini per kilo berapa, apa namanya, kan gitu. Gitu. Kalau nggak tahu Bapak, ini yo gimana? Kalian mahasiswa ini bukan anak SMA, gitu. Nah, harus harus tahu, harus harus paham.
Nah, jadi seperti itu detail. Ketika ditanya, nah, kelihatan berarti kamu nggak tanya detail ya potensi ininya. Oh, daerahnya kok malah nggak tahu kan? Harus harus tahu. Wah, gitu. Oke, oke, eh, saya perlu satu orang aja. Olivia, coba Olivia, tempatmu seperti apa? Terima kasih ya, Anissa. Dicari yang detail, Anissa. Kamu kurang detail. Olivia. Oke, Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Ya, gimana, Olivia? Suaranya jelas Pak Ari. Jelas, jelas, jelas. Ya, gimana di tempatmu? Saya di Jepara ya Pak, di Jawa Tengah, Desa Selawal Timur. Ya. Itu saya lebih mengarah ke potensi alam sih. Karena memang di desa saya itu cenderung untuk lebih ke desa wisata. Karena apa? Kalau di desa saya itu kan ya, sekitar bagus. 7 km kalau nggak salah itu jarak dari alun-alun kota, dari kota Jepara. Nah, di desa saya itu digembor-gemborkan sebagai pintu masuk sebuah desa wisata gitu. Dan karena di desa saya sendiri itu ada salah satu tempat itu namanya Kelapa Park. Jadi ada apa ya, banyak pohon-pohon kelapa yang tinggi. Nah, itu dimanfaatkan sebagai lahan wisata, kayak misal ada off-road dan lain-lain seperti itu. Terus juga ada bumi perkemahan. Nah, dari kepala desanya sendiri itu mereka itu mempunyai visi misinya itu ya untuk apa ya, pembangunan lebih baik lagi di desa kan Pak. Dan kemarin juga ada pembangunan Karang Taruna dan itu juga apa fungsinya sih ya untuk ikut serta sebagai pemuda-pemuda kita di Desa Selawal Timur itu sendiri kan untuk ayo kita membangun biar desa Selawal Timur itu kelihatan oh ini loh ada pariwisata walaupun ada di desa gitu. Karena kita sebagai pintu masuknya sebuah desa wisata, karena setelah desa saya nanti kan masih ada desa-desa yang lain. Nah, itu jadi seenggaknya kita tuh ada gitu dan kelihatan dari masyarakat itu biar tahu. Kurang lebih seperti itu sih Pak Ari. Ya, terima kasih Olivia. Saya mau tanya, tempatmu jauh enggak dari Pantai Kartini? Pantai Kartini berapa? Mungkin 9 kilo kali ya Pak. Nah, kenapa saya tanya Pantai Kartini? Pantai Kartini ini tempat untuk istirahat ketika mau ke Karimun Jawa, ya kan? Iya, benar sekali. Lihat kura-kuranya Pak Ari. Iya, jadi Pak Ari pernah dengan beberapa teman ya, kolega dosen bersama istri saya itu ke Karimun Jawa. Nah, di sana tahun berapa itu ya? 2014 kayaknya. Di sana Karimun Jawa. Wah, luar biasa bagus ya. Tapi ya itu tadi Pak Ari naik kapal cepat itu, kapal cepat dari Pantai Kartini ya. Ya, ini kalau kalian tidak musim pandemi, kalian coba berpetualang ke sana itu. Bisa naik ferry itu berapa jam itu? 4 jam ya, 4 jam lebih atau 5 jam. Tapi kalau kapal cepat itu bagus ya, tertutup gitu, keren. Itu 2 jam lebih lah, 2 jam lebih. Nah, yang menarik adalah ketika kita mau mendekati pantai Teluk Karimun Jawa itu yang sudah ada, tinggal 10 menit gitu. Kita biasanya disambut oleh lumba-lumba. Nah, itu kemarin juga disambut itu lumba-lumba. Ya. Dolphin, ikan dolphin. Oh, cukup bagus. Luar biasa itu. Pantai Kartini itu tempat untuk istirahat menunggu keberangkatan kapal yang menuju nyabrang ke Karimun Jawa. Nah, kalian tahu bahwasanya Karimun Jawa ini zona yang namanya, ini ilmu juga ya, ilmu tentang wisata itu adalah disebut sebagai zona nursery ground. Apa nursery ground itu? Nah, ini zona nursery ground adalah zona asuhan, zona untuk
dilindungi ekosistemnya, ya. Nursery ground. Nah, di situ itu tempat zona asuhan. Nursery itu asuhan. Nah, zona untuk tempat melestarikan ekosistem yang ada di sana. Wah, keren. Itu saya merasa bahwa di Karimun Jawa ini luar biasa. Nah, ketika Pak Ari ada kesempatan untuk selam di sana ya, diving. Diving itu ya karena dilindungi maka tidak boleh merusak koral yang ada di sana ya. Nggak boleh bawa pulang, nggak boleh. Kasih makan boleh. Waktu itu saya bawa roti, saya kasih di apa botol aqua gitu, botol aqua. Saya kasih air itu kemudian kasih roti gitu. Nah, ikan-ikan yang ada itu ikan semacam ikan Nemo. Tahu ikan Nemo? Kecil-kecil itu, yang berwarna-warna ikan Nemo itu bagus. Itu muncul semua. Iya, yang Itu warna-warni. keren. Luar biasa. Jadi bagus. Kembali lagi. Nah, ini kok malah cerita Karimun Jawa. Eh, Kembali ke ini ya, perencanaan pembangunan desa wisata itu, Olivia coba mengumpulkan para pemuda yang di sana kalau memang sepakat untuk mengembangkan wisata tentang kelapa ya, agro kelapa, agrokokonut ya, agrokokonut itu sebenarnya di Madura ini banyak. Kenapa enggak bikin desa wisata tentang kelapa ya? Saya juga suka hampir sama kan di Jepara dan Madura itu pantai kan gitu kan. Dan olahan-olahan yang di Iya, kelapa itu banyak bisa dimanfaatkan. Wah, banyak sekali. Semua dari akar sampai batang pohonnya itu loh bermanfaat, iya kan? Nah ini kenapa nggak dimanfaatkan seperti gitu? Nah, buat campuran bikin jenang, bikin apa kan gitu. Sabut kelapanya bikin apa itu untuk keset kaki itu, sabut itu bisa. Terus kemudian macam-macam tempurung kelapa untuk kerajinan. Ya kan banyak itu. Itu kita nggak tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, kuliah ini harapannya kalian nanti jadi agen perubah di sana. Ya, jadi seperti itu, Olivia. Oke, bagus, Olivia. Terima iya, kasih. Ari. Terima Terima kasih. kasih. Ya, saya mau tanya Huseima ini. Huseima sudah masuk nih. Huseima, Iya, strength, Bapak. kekuatan di tempatmu seperti apa ini? Potensinya? Wah. Kalau di desa saya sendiri itu Pak mengarah Heeh. pada solidaritasnya ya. Mm-mm. Nah, kalau dari solidaritasnya tuh, kalau di desa saya misalkan, kalau musim penghujan tuh kan masyarakat menanam padi. Nah, hasil panennya tuh kalau di masyarakat di sini tuh gak dijual, melainkan Hmm? Mm-mm. eh, melainkan tuh dikasih ke tetangganya. Kan banyak tuh Pak, misalnya sekitar 9 sawah tuh menghasilkan 30 sak padi. Nah, itu Mm-mm. nanti Mm. digiling terus Sebentar, sebentar, hasil sebentar. gilingannya Sebentar. Satu petak sawah atau 1 hektar atau berapa itu? Menghasilkan 9 petak 39 9 petak. petak sawahnya, Pak. 1 petak itu luasnya berapa? Sekitar berapa ya, Pak? Apa Kurang tanya ada kemarin. sekitar Pokoknya 20 kali 15 atau gimana? Kira-kira saja. iya mungkin. Iya mungkin segitu, Pak. Eh, eh. Halo, ya? Halo, halo, halo. Pokok 9 petak itu Pak mengalami. Halo, Ya, 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 ya. jelas Pak suara saya. Jelas, jelas, Itu jelas. misalnya 9 petak Hmm, sawah itu hmm. menghasilkan 30 padi, 30 sak. Nah, Tiga itu puluh sak. gak dijual, melainkan digiling terus Hmm, dikasih ke tetangganya. Dikasih ke tetangganya gitu, Pak, gak dijual. Kalau padi, kalau di sini. Oh, Terus misalkan ada hmm, orang meninggal hmm, tuh, hmm, meskipun masyarakat ada yang hmm, kerja, pasti masyarakat di sini tuh meliburkan kerjanya buat bantu-bantu gitu, hmm, kayak gali hmm. kuburan, baca yasin Oh gitu. ya. Hmm. Terus Ya, ya, ya. Hmm, kalau ada yang bangun rumah, nah pasti semua hadir gitu Pak. Masyarakat di sini hmm, tuh hmm, gotong royong, kayak hmm, apa ya, membantu ngangkat rumah gitu Pak, hmm. tanpa Oh gitu. imbalan, Loh, kayak terus gitu. untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari
yang punya sawah ini dari Iya mana? itu Pak, kan di sini tuh selain jadi petani kan jadi TKI. Oh, Nah, ini TKI. Si. Daerah mana ini? penghasil Di daerah mana? di Desa Bulung Pak, Kelampis, Oh, Bangkalan. Kelampis, Bangkalan. Ya. Iya. Oh, ya. Gimana? Terus. Ya, jadi apa namanya ya Pak? Mm-mm. Apa kalau dari pertaniannya sendiri, kalau padi tuh jarang yang mau dijual, dimakan Oh. sendiri sama dikasih ke Mm-mm. tetangganya. Nah, kalau nanam kacang kayak Ah, ah, cabai ah, gitu baru dijual Pak. ah. Nah, Singkong kayak gitu baru untuk dijual. kebutuhan lauk, lauk pauk itu dari mana? Laut atau beli Beli di pasar? Pak kalau di sini Di beli. pasar, di Soalnya pasar. itu apa abang-abang gitu Pak jualan. Soalnya di sini lumayan Oh, jauh ya. Pak sama Ya, pasar. ya, tahu saya. Kelampis itu jauh masuk gitu. Iya. Pak Ari pernah KKN di sana. Betul. Nah, terus begini, TKI kebanyakan kemana nih? Kalau TKI di sini tuh ke Hmm. Malaysia, terus Eh. berlayar gitu Pak ke Amerika, ke Korea gitu. Kalau di sini. Oh ya, wah enak dong kalau Korea kamu bisa ketemu artis-artis Korea nih ceritanya. Iya mungkin Pak. Lo mungkin. Lo Takutnya tanyakan. Gimana? enggak di itu Pak. Iya Apa? kebanyakan sih Pak. Kalau yang kerja di Malaysia itu kan Heeh. kerjanya di KLCC. Nah Oh kadang ya, mereka KLCC. ketemu sama artis Indonesia yang jalan-jalan ke Malaysia kayak gitu. Oh gitu. Ya. Baru ngetop di sana ya, baru tahu ada artis. Nah, ke Arab. Banyak ke Arab. Ke Hong Kong, Arab. Oh iya ke Arab juga. Nah, itu Ke banyak Arab di Pak. sana itu. Iya Pak, banyak. banyak tuh Pak Ari waktu umroh itu ketemu itu beberapa saudara kita dari mana Pamekasan, dari mana itu jualan ini banyak ya di Iya Pak banyak. daerah Medina, daerah wah banyak. Nah, jadi seperti gitu. Perantau-perantau mereka luar biasa. Jadi seperti gitu. Nah, itu namanya eh perantau-perantau itu namanya diaspora. Nah, kelompok diaspora. Diaspora itu kelompok perantau yang kemudian menyebar eh, dimanapun di seluruh dunia ini. Itu bekerja baik itu di Malaysia, di KL ya, terus kemudian di Korea, terus kemudian di Hong Kong mungkin, terus kemudian di Arab, saya Saudi Arabia, mungkin di Jeddah, mungkin di Madinah, di Mekah, apa macam-macam. Itu kelompoknya dinamakan kelompok diaspora. Dan kemudian dia menetap di sana, itu banyak di sana ya. Jadi seperti itu, namanya diaspora. Ya, jadi seperti itu. Oke, saya pikir sudah cukup untuk melihat ini konsep strength itu kalian sudah paham ya. Sebentar, saya akan masuk ke materinya yang lebih jauh. Nah, ini. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah mempresentasikan semuanya. Ah, ini yang paling penting. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Ini kekuatan. Nah, kalau kita katakan tadi bahwa kekuatan atau strength, konsepnya adalah tentang perwujudan dari kekuatan atau segala macam potensi yang ada ya. Nah, itu kita bisa identifikasi mulai dari karakter bisnis, terus kalau tadi di Jepara ya untuk memberikan bisnis mungkin awal untuk desa wisata itu bisa untuk memberikan industri ya. Jadi seperti gitu. Nah, kemudian beberapa yang lain kalian bisa lihat di sini. Nah, nanti kalian bisa lihat di PowerPoint itu, Anda bisa baca sendiri. Yang paling penting di sini adalah ini, yang ketiga ini, aspek yang menguntungkan dari suatu organisasi. Nah, begini, ketika kalian menyebutkan aspek yang menguntungkan dari organisasi. Nah, apa sih Pak kaitannya dengan perencanaan pembangunan pedesaan? Ya kan? Ketika kita berbicara tentang aspek
yang menguntungkan dari suatu organisasi pasti ada di desa itu namanya badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, BUMDes ini adalah muara yang mengelola dan mengkoordinir dan mengembangkan potensi-potensi yang ada untuk dikembangkan menjadi organisasi yang menguntungkan. Nah, itu akan menghimpun sumber daya manusia dan kemudian memberdayakan sumber daya manusia itu sehingga nanti sudah tidak perlu lagi menjadi TKI bekerja di luar. Nah, jadi seperti itu. Yang menarik adalah salah satu contoh ya, Pak Ari itu pernah penelitian di daerah Malang Selatan sana ya, dekat pantai, namanya Pantai Ngliep ya, pantai selatan sana ya, pantainya Nyi Roro Kidul sana ya. Nah, itu eh, banyak yang bekerja menjadi TKI, terutama di Hong Kong ya. Nah, itu mereka menghimpun potensinya ketika sudah tidak menjadi TKI atau mantan TKI. Dan mereka mendirikan koperasi. Nah, apa yang terjadi sekarang ini? Nah, di sana desa yang dulunya kering, tandus, tanahnya berkapur ya, berkapur. Sekarang ini menjadi desa yang banyak sekali penghijauan-penghijauan yang dilakukan tidak hanya untuk menanam kayu jati. Kayu jati kan dikapur ya, sama di Madura kan seperti gitu ya. Itu menanam sengon. Nah, setelah menanam sengon, maka kumpulan wanita Purna TKI ini mendirikan koperasi di sana. Ya, namanya Koperasi Purna TKI yang sudah tidak berangkat lagi karena usia. Nah, sekarang tempat di sana itu menjadi tempat berdirinya pabrik kayu lapis dari sengon tadi. Ya, luar biasa. Nah, ini ada sebuah proses namanya nanti semester depan ini nanti kalian akan paham seperti apa. Kebetulan Pak Ari ngajar di sosiologi industri. Itu ada yang namanya transformasi sosial. Jadi seperti gitu. Ada transformasi sosial. Transformasi sosial itu ada mentransform dulu dari daerah yang minus menjadi daerah yang potensi. Nah, jadi seperti gitu. Nanti diteruskan di mata kuliah sosiologi industri, nanti ada ilmunya sendiri. Nah, jadi seperti gitu. Nah, ini adalah aspek yang menguntungkan dari sebuah organisasi. Nah, organisasi ini ya kalau di desa ya badan usaha milik desa, jadi seperti gitu. Nah, ini sampai di strength, kekuatan. Nah, oke, sebelum kuliah ini saya akhiri, ada yang ditanyakan. Kita masih membahas strength dulu aja, supaya paham. Strength itu yang penting kalian paham dulu. Nanti bagaimana caranya mengidentifikasi nanti di kuliah kelima ya. Kuliah ini ke-8, sorry. 8, 9, 10, 11, 12. Kuliah ke-12 hampir selesai. Nanti cara mengidentifikasi SWOT ya untuk analisis itu. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kita istirahat sejenak, jeda untuk masuk ke perkuliahan metode kuantitatif, ada yang ditanyakan dari sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan hari ini kita masih berfokus pada pembahasan materi tentang SWOT analisis. Membekali kalian untuk evaluasi perencanaan program itu dengan menggunakan SWOT ya. SWOT analisis yang kita bahas sekarang adalah di strength-nya, kekuatan potensi yang ada. Nah, kita petakan. Nanti bentuknya seperti matriks-matriks begitu. Nah, jadi seperti gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan sambil saya lihatkan hasil akhir dari ini. Silakan kalau mau ditanyakan silakan. Silakan. Halo, ada yang ditanyakan? Oke, sedikit saya kasih bocoran nih. Nah, SWOT analisis sudah terbuka semua di tempat Anda? Iya, Pak. Sudah, Bapak. Ah, kelihatan ya? Kelihatan ya?
Nah, inilah nanti yang akan kalian pakai jadi akhir tugas kalian. Setelah kalian buat narasi, kalian buat SWOT analisis. Nah, SWOT analisis ada 4 macam: strength, weakness, Udah opportunity, Pak Ari. dan traits. Ya. Nah, nanti 4 matriks ini kalian akan coba identifikasi. Nah, setelah kalian identifikasi, nanti kasihkan ke kepala desa atau Pak Klebun. Wah, mereka sangat terima kasih pada Anda untuk enggak ini mahal ini ilmunya. Jadi ini penting bagi desa dan tempat kalian nanti tinggal. Nah, bagaimana strength kekuatannya? Nah, itu ini adalah kunci-kunci yang penting. Strength itu apa saja? Nah, weakness apa saja, opportunity apa saja, trait apa saja. Kalian sudah bisa menjelaskan strength itu sudah bisa dengan saya tanyakan tadi, ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut dan kalian bisa tanyakan. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan dari materi sosiologi pedesaan hari ini. Nah, kita bahas masih strength, kekuatan. Kalau nggak ada ya sudah, saya akan tutup. Nah, nanti tetap absen ya, absen tetap sendiri. Habis ini absen, absen dulu aja deh sosiologi pedesaan. Nanti kita jedanya berapa lama nih? 10-15? Halo. 10 aja, Pak. 10 menit ya, istirahat sebentar. Mungkin yang mau ke belakang atau apa, istirahat. Tapi ruangan ini nggak saya tutup. Kalian mau keluar dulu, nanti masuk silakan. Ya, tetap di ruangan ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri di mata kuliah Sosiologi Pedesaan materi ke-9 tentang SWOT analisis, dan kita masih pada analisis ke SWOT analisis yang strength S ya. Baik, kita ketemu di ruangan ini tetap. Kita masuk ke metode kuantitatif. Nah, nanti kita bertemu 10 menit ya. 10 menit. Kita nanti masuk jam berapa ini, Hamzah? 8.45 gitu ah? Iya, 8.45 gitu ya. Enak ya? Iya, Pak. Oke, Iya, kalau Bapak. gitu Pak. saya akhiri kuliah sosiologi pedesaan. Nanti tetap absen sosiologi pedesaan saja biar nggak bingung. Nanti sebentar lagi saya akan berikan di grup Telegram sosiologi pedesaan. Nanti kalian lanjutkan di 8.45 masuk ke materi metode kuantitatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.